Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Garis Dahakan Sasabita NPM 2020273, Sesi Kirana Divatri Astuti NPM 2020270, dan saya sendiri Fitria Dewi Utami NPM 2020274. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang hadis dan as-sunnah. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syarah ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan, atau tahrir. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. As-sunnah adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan beliau maupun ucapan dan perbuatan sahabat yang tidak diingkari oleh beliau SAW, atau tahrir, atau sifat, baik sifat fisik maupun akhlak atau karakter, perangai, atau perjalanan hidup beliau baik sebelum menjadi nabi atau setelah menjadi nabi. Perbedaan hadis dan as-sunnah. Hadis oleh kebanyakan ulama diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Hadis secara tidak langsung adalah segala sesuatu yang diberitakan berasal dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan as-sunnah adalah segala yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, dan tingkah laku Nabi yang mempunyai nilai ibadah dan hukum sunnah pada dasarnya hampir sama dengan hadis. Perbedaannya, hadis lebih bersifat umum, sedangkan sunnah lebih bersifat khusus. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa terkecuali. Sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan beliau yang mempunyai akibat hukum dan ibadah. Unsur-unsur dalam hadis. Matan atau matnul hadis. Matan secara bahasa artinya kuat, kokoh, keras. Maksudnya ialah isi atau omongan atau lafaz-lafaz hadis yang terletak sesudah rawi dari sanad yang akhir. Para ulama hadis tidak mau menerima hadis yang datang kepada mereka melainkan kalau ada sanadnya. Mereka melakukan yang demikian itu sejak tersebarnya dusta atas nama Nabi SAW yang dipelopori oleh orang-orang Syiah. Sanad atau tarik ialah jalan yang dapat menyambungkan matnul hadis kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam bidang ilmu hadis sanad itu merupakan neraca untuk menimbang syahih atau dhaifin. Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang atau guru. Bentuk jamaknya, ruwah, dan perbuatannya menyampaikan hadis tersebut dinamakan merawi atau meriwayatkan hadis. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Sesi Kirana Divatri Astuti. Hadis dan fungsi hadis. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak.
karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Oleh karenanya, tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain. Pembukuan hadis. Di masa abad pertama Hijriah, yaitu masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan sebagian besar masa Bani Umayyah hingga akhir abad pertama Hijriah, hadis-hadis Rasulullah itu disampaikan dari mulut ke mulut dan berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain. Pada masa itu, para perawi menghafalkan hadis berdasarkan kekuatan hafalan pada diri mereka. Dan hafalan mereka terkenal kuat hingga mampu mengeluarkan kembali hadis-hadis yang mereka hafal secara lisan yang mereka rekam dalam ingatan mereka. Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. Beliau sangat waspada dan sadar bahwa para perawi hadis yang mengumpulkan hadis dalam kekuatan ingatan mereka dalam perjalanan waktu jumlahnya semakin sedikit disebabkan banyaknya yang meninggal dunia akibat peperangan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz khawatir jika tidak segera dikumpulkan dan dibukukan, kemungkinan hadis-hadis Rasulullah akan lenyap bersama hadis-hadis Rasulullah. Selain kepada gubernur Madinah, Khalifah Umar juga menulis surat kepada gubernur lain agar mengusahakan pembukuan hadis dengan cepat, dan Khalifah juga menulis secara khusus kepada Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Kemudian Syihab Az-Zuhri ini mulai melaksanakan perintah Khalifah tersebut, sehingga beliau menjadi salah satu ulama yang pertama kali membukukan hadis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ristah. Macam-macam hadis. Hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih, tapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Hadis sahih, hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh orang yang adil dan dobit atau kuat hafalannya. Hadis hasan, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak disangka dusta dan tidak syadis. Hadis dhaif, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak adil, tidak dobit, syadis, dan cacat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.